Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya masih di Bali. Kemarin saya bersama teman-teman Romo lain jalan-jalan sampai ke GWK, Garuda Wisnu Kencana. Kemudian ditutup dengan makan malam di Jimbaran. Ini yang menjadi andalan saya. Bekal air aqua. Karena saya kalau kekurangan air menjadi dehidrasi. Kemudian langsung akhirnya kalau sudah dehidrasi perut terasa mual, kepala pusing dan seterusnya. Maka selalu saya isi di setiap perhentian. Dan selalu saudara-saudari yang terkasih, air menjadi kebutuhan badan kita. Dan air ini juga akan menyegarkan kita lagi. Maka perlu bekal air kemana-mana. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang 10 pengantin yang mempelai, yang mereka berjaga-jaga membawa lentera atau lampu. Tetapi 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang 5 yang bijaksana membawa lampu beserta minyak dalam buli-buli sebagai bekal kalau nanti kehabisan minyak. Tetapi yang bodoh, dia hanya membawa lampu saja. Pikirnya begitu datang pengantin langsung masuk ke perjamuan nikah. Tetapi ternyata pengantin pria tidak datang-datang. Mereka bingung. Lalu ketika pengantin pria itu datang, ada pengumuman, bersiap-siap, pengantin pria datang. Lalu yang 5 gadis bijaksana semua mengisi minyak itu ke dalam pelitanya. Sementara yang 5 gadis bodoh bingung karena pelitanya hampir padam dan dia tidak membawa bekal minyak itu sendiri. Maka kemudian yang bodoh minta kepada yang bijaksana, tolong beri saya sedikit minyakmu. Lalu yang bijaksana, tidak bisa nanti, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lalu kemudian 5 gadis bodoh itu lari ke penjual minyak untuk membeli minyak. Tetapi mereka terlambat. Pengantin sudah datang, pesta sudah dimulai, pintu perjamuan sudah ditutup. Lalu begitu mereka kembali, mereka mengetuk-ngetuk pintu. Tolong, bukakan kami pintu. Tetapi penjaga mengatakan, kami tidak mengenal engkau, nyahlah engkau. Nah, maka hendaklah kita berjaga-jaga. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengenal seorang suster yang sudah sepuh. Suster yang dalam hidupnya penuh dengan pelayanan. Maka kemudian suster itu ketika sudah memasuki panti jompo, dia memang menunjukkan kepasrahannya. Dia menerima apa adanya, tidak pernah menuntut, dan semuanya diterima dengan senyum. Apapun diterima dengan senyum. Bahkan ketika sakit gigi, dia merasakan semuanya itu adalah kehendak. Dia tidak mau komplain, tidak mau merepotkan para pengasuhnya, para dokter, tetapi dia hanya menerima dengan menahan sakitnya. Dan dia juga ketika ada temannya yang sedang sakit, otomatis mendoakan. Dia merasa bahwa karyanya sudah cukup di dunia ini. Sekarang pada masa-masa tuanya, dia ingin berkarya dengan segala yang dia punyai, yaitu berdoa dan tidak mau merepotkan orang lain. Dia juga selalu merasakan bahwa pekerjaannya sudah selesai untuk di dunia ini. Dia tidak mau merecoki suster-suster muda, dan dia merasakan bahwa suster-suster yang ada sekarang lebih lebih mendalami dunia sekarang, lebih kompeten
di dalam berkarya. Tidak pernah punya pikiran bahwa suster sekarang itu tidak mampu atau memprihatinkan dan seterusnya. Tidak pernah menilai karena dia yakin bahwa para penggantinya ini selalu akan berkarya lebih baik daripada saya. Maka saya kagum dengan spiritualitas itu. Setiap dia pindah, dia selalu merasakan bahwa pengganti saya akan lebih baik daripada saya. Bukan mengatakan bahwa nanti gimana karya ini bisa mati, bisa mundur. Nanti karya ini tidak bisa, seakan-akan saya yang lebih baik. Pengganti saya pasti tidak bisa. Dia selalu merasakan bahwa pengganti saya pasti akan lebih baik. Generasi setelah saya pasti akan lebih baik. Maka ketika dipanggil Tuhan, dia pun dipanggil dengan senyum. Dia penuh dengan kepasrahan. Ketika pengantin pria datang, suster itu pun berserah diri, masuk ke perjamuan dengan senyum, dan tidak ada lagi yang merasa atau yang gondeli, yang menjadi pemikiran bagi dia, masih merasa ini, merasa kurang itu, tetapi kepasrahan, syukur bahwa Tuhan akan memanggil, menjadikan dia sebagai bagian di dalam kedamaian abadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu membawa bekal-bekal itu sehingga kita semakin bijaksana ketika menghadap Tuhan. Kita pun akan menjadi orang yang penuh dengan kepasrahan. Syukur karena tujuan kita diciptakan untuk kembali kepada kedamaian Tuhan sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan